Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya membuat sebuah video pembelajaran yang bertemakan sholat sunnah rawatib dengan menggunakan sebuah media supaya anak didik saya cepat paham, mengerti, dan mengerjakan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Judul media yang saya buat, media pembelajaran yang saya buat adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib memiliki pengertian yaitu sholat sunnah yang menyertai daripada sholat fardu, baik dikerjakan sebelum maupun sesudah daripada sholat fardu. Sholat sunnah rawatib dibagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama adalah sholat sunnah rawatib mu'akkad, yang mana termasuk mu'akkad dibagi menjadi 5. Yang pertama 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, kemudian yang ketiga 2 rakaat sesudah sholat maghrib, keempat 2 rakaat sesudah sholat isya, yang kelima 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini yang termasuk pada mu'akkad. Kemudian yang termasuk kepada gairu mu'akkad dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum sholat zuhur dan 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Kedua 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan yang terakhir adalah 2 rakaat sebelum sholat isya. Kemudian kapan kita mengerjakan sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib kita kerjakan apabila sudah masuk waktu sholat fardu. Apabila azan sudah dikumandangkan, kita tunggu azan selesai, begitu kita langsung mengerjakan daripada sholat sunnah rawatib sebelum iqomah itu dikumandangkan. Kemudian bagaimana niatnya? Niatnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunata subuhi rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Kemudian kalau gairu mu'akkad atau ba'diyah, Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatal isya'i ba'diyatan lillahi ta'ala. Itu niat yang kita ucapkan di dalam hati kita atau di dalam kalbi kita pas kita mengerjakan daripada sholat sunnah mu'akkad dan gairu mu'akkad, sebelum ataupun sesudah. Itu bedanya. Barang siapa yang secara terus menerus mengerjakan sholat sunnah rawatib ini sebanyak 12 rakaat, ibarat dirinya membangun sebuah rumah di surga. Sesuai dengan hadis riwayat daripada Tirmidzi. Siapa yang sholat sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka dibangunlah baginya sebuah rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur dan 2 rakaat sesudah maghrib, kemudian 2 rakaat sesudah isya dan 2 rakaat sebelum fajar atau sholat subuh. Ini riwayat hadis sahih yang diriwayatkan hadis Tirmidzi. Ini keutamaan daripada sholat kalau kita secara kontinu menjalankan yang 12 rakaat. Ada juga keutamaan daripada sholat sunnah rawatib. Keutamaan sholat sunnah rawatib sebelum subuh, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi SAW, beliau telah bersabda, 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Muslim. Ini kalau kita mengerjakan secara terus menerus yang sholat rawatib yang sebanyak 12 rakaat ini. Kemudian apa sih faedah-faedahnya atau kelebihan daripada sholat sunat rawatib ini? Kelebihannya yang pertama adalah dibangunkan rumah di surga. Masih kita hidup di dunia, kita menabung dengan sholat sunat rawatib, ibaratnya kita membangun sebuah rumah. Kapan kita huni rumah tersebut? Apabila kita sudah meninggal.
nanti rumah tersebut akan menunggu kita di surga. Karena kita sudah membangunnya masih hidup di dunia. Karena secara kontinu kita mengerjakan sholat rawatib sebanyak 12 rakaat tersebut. Banyak lagi sholat sunat yang lain. Itu termasuk pada sholat sunat umum. Kemudian kita lanjut. Keutamaan yang kedua adalah lebih baik dari dunia dan isinya. Kalau dibandingkan dari semuanya, maka lebih baik. Kan di dunia kita punya mobil, punya motor, punya sawah, punya kebun, punya segalanya. Tapi lebih baik daripada apa yang kita punya di dunia ini. Itu kelebihan daripada sholat rawatib. Kemudian yang ketiga, diharamkan diri kita atau dari api neraka. Kemudian yang keempat, dimudahkan segala urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kelima, dijauhkan dari sifat iri hati, riya, dengki, dan sombong. Ini adalah keutamaan daripada kita mengerjakan sholat sunnah rawatib. Pak Guru ulangi. Kapan waktu kita mengerjakan sholat sunnah rawatib? Waktu kita mengerjakan sholat sunnah rawatib ini apabila sudah masuk waktu daripada sholat wajib. Karena dia ini menyertai daripada sholat fardu. Ada sebelumnya dan ada sesudahnya. Karena di sini sudah dibagi menjadi dua kategori, yaitu sholat sunnah rawatib muakkad dan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Di antara sunnah rawatib muakkad dan ghairu muakkad ini ada kelebihannya. Ini yang paling sering dilakukan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat sunnah rawatib muakkad. 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, kemudian 2 rakaat sesudah sholat isya, kemudian 2 rakaat sebelum sholat fajar atau sholat subuh. Pak Guru ulangi niatnya lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunata subhi raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Ini kalau sebelum. Tapi kalau sesudah tinggal diganti dengan ba'diyatan. Itu saja kelebihan atau perbedaan antara sholat sunnah rawatib muakkad dan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Kalau sholat sunnah banyak sekali, sholat malam, qiyamul lail, atau sholat duha, sholat hajat, itu juga memiliki pahala-pahala tersendiri. Kemudian sholat sunnah ini tidak boleh dikerjakan secara berjamaah. Karena ini secara individu atau secara pribadi. Pahalanya langsung kita dapatkan. Langsung ditransfer oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa yang melakukan sebanyak 12 rakaat ini. Karena rawatib itu artinya secara berurutan. Tidak boleh nomor 2 dijadikan nomor 1. Berarti ini pengertiannya 2 rakaat sebelum sholat zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Itu caranya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari materi mengenai masalah sunat rawatib. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.